Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam, di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan trading di platform All In Trade. Tetapi di sini saya akan melakukan trading di Forex All In Trade-nya. Nah, saya akan membagikan tips-tips trading Forex di All In Trade agar membantu teman-teman semuanya dalam bertrading dan mendapatkan profit pastinya. Oke, sebelum lanjut untuk teman-teman semuanya jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum mempunyai akun atau ingin mendaftar akun baru agar mendapatkan bonus hingga sampai 100%, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Saya sudah menyediakan website All In Trade Indonesia untuk teman-teman mendaftar agar mendapatkan bonus hingga sampai 100%. Yang paling terpenting teman-teman harus menggunakan email yang baru ya, dan jangan lupa untuk hapus history dan cacanya di Google-nya ya. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini saya akan membagikan tips-tips trading bagaimana cara trading di forex dengan baik dan benar di All In Trade. Nah, ya, biasanya di sini saya membagikan tips trading untuk di FTT. Tetapi kali ini saya akan membagikan tips tradingnya di forex. Oke. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita gunakan adalah time frame yang lebih besar. Untuk tips yang pertama adalah time frame yang lebih besar. Agar apa? Agar kita menganalisanya lebih mudah. Jika saya menganalisa menggunakan time frame 1 menit ya, satu candle yang berjalan, bagaimana mungkin saya bisa memprediksi ke depan misal 60 candle yang artinya 1 jam untuk melakukan open posisi. Bagaimana bisa hanya satu candlestick saja ini memastikan 60 candle ke depan? Itu tidaklah mungkin ya. Tetapi jika kita menggunakan time frame yang lebih besar, misal kita menggunakan time frame-nya 4 jam di sini ya, teman-temannya. Misal kita gunakan time frame 4 jam yang artinya satu candlestick yang berjalan ini berdurasi 4 jam ya. Nah, misal kita gunakan time frame 1 jam yang artinya satu candlestick yang berjalan ini berdurasi 1 jam. Nah, ketika sudah 1 jam, nah ini akan ada perpindahan. Di sini teman-teman perhatikan bahwasanya sudah jam 15.59, mau jam 4 sore. Nah, dan di sini akan ada perpindahan candlestick baru di time frame 1 jamnya ya. Nah, kan? Nah, jadi satu candlestick ini berdurasi 1 jam. Nah, jika kita menggunakan time frame 1 menit, yang artinya 60 candlestick ke depan, ya kan 1 jam, ini 1 menit. Nah, oke. Jadi untuk tips yang pertama adalah kita gunakan time frame yang lebih besar. Terserah untuk teman-teman. Saya menyarankan minimal 1 jam untuk time frame yang harus digunakan, ya. Jangan menggunakan time frame 1 menit, 5 menit, jangan. Itu terlalu singkat untuk kita menganalisa jika kita tradingnya di forex. Beda lagi untuk kita trading di FTT ya. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk yang tips kedua adalah di sini ada untuk nominal open posisi. Misal di sini saya menggunakan open posisi 100 US dollar. Saya mulai dari 100 US dollar. Dan ini pengganda ya. Nah, jika saya menggunakan pengganda ya, pengganda kali 50, nah di sini komisi. Nah, ini ada komisi. Jadi, ya teman-temannya, ini ada komisi. Semakin kecil pengganda, semakin kecil juga komisi yang kita dapatkan. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan open posisi, misal di harga ini ya, 0.97501. Nah, ketika kita menganalisa dengan benar, misal analisa kita turun. Nah, kita membayar komisinya terlebih dahulu, walaupun di sini sudah terhitung profit ya. Kita jadi membayar komisi terlebih dahulu. Nah, di sini 1 US dollar. Setelah membayar komisi 1 US dollar, disitulah mulai kita untuk mendapatkan profitnya. Jadi komisi ini tergantung pengganda yang kita gunakan. Jika kita menggunakan pengganda kali 500,
Nah, di sini komisi yang dikenakan all in trade kepada kita adalah 10 US dollar ya. Komisinya di sini ya. 10 US dollar. Jadi kita harus membayar dulu 10 US dollar, setelah itu ketika harga bergerak, nah ya, sesuai analisa kita baru terhitung profit. Dan itu juga tergantung nominal. Nah, misal kita dengan nominal 10 US dollar ya, komisinya 1 US dollar ya. Jadi semakin kecil pengganda, semakin kecil juga komisi, semakin besar pengganda, semakin besar juga komisinya, tetapi juga semakin cepat untuk kita mendapatkan profitnya. Juga resiko yang kita dapatkan semakin besar. Nah, jadi seimbang ya, jadi seimbang. Dan jika saya menemukan momen di sini untuk melakukan open posisi, saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya tips trading, bagaimana trading di forex dengan baik dan benar. Yang jelas saya menggunakan bantuan osilator dan indikator. Untuk apa? Untuk memudahkan saya melakukan analisa. Oke, dan di sini saya akan menggunakan semisal ya, di sini ya, saya akan menggunakan Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini adalah indikator tren untuk memudahkan saya menentukan arah pergerakan trennya. Nah, jika kita perhatikan di sini AUD-CAD, nah ini tren keadaan turun. Nah, ini trennya keadaan turun ya, dan saya akan menggunakan bantuan osilator, RSI dan stokastik. Jadi teman-teman harus mengerti bagaimana cara menggunakan osilator maupun indikator dengan baik dan benar. Jadi kita tidak hanya mengasal saja, wah saya menggunakan indikator ini bakal profit, saya menggunakan indikator ini bakal profit. Tidak, indikator itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan yang tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah teman-teman sendiri, karena yang bisa menciptakan profit adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Yang paling terpenting teman-teman tetap menjaga yang namanya manajemen keuangannya dengan baik dan benar ya. Oke, saya cari dulu untuk momen yang tepat. Jadi kita harus mengikuti tren ya. Yang pertama, jangan pernah melawan tren. Untuk yang pertama, oke, di brand kita lihat time frame 4 jamnya sudah berada di area resisten. Stokastik juga mulai berpotongan di sini. Kita perhatikan di time frame yang lebih besar lagi, time frame 1 jam, oke. Seperti ini, ada pembukaan tren baru. Time frame 7 harinya bagaimana? Oke. Oke, mungkin kita cari momennya lagi ya, momen yang lebih terlihat tampak lebih meyakinkan untuk melakukan open posisi. Oke, di sini trennya naik di DAX ya, di DAX ini trennya naik. Oke, saya di sini saya akan melakukan open posisi. Nah, di DAX ini hanya ada pengganda kali 100 ya, dan komisi yang dikenakan 2,62 US dollar dengan nominal 100 US dollar ya. Dan saya akan melakukan open posisi di sini di DAX. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ya, saya akan jelaskan. Misal kita trading di forex, nah ini kan kita terlihat loss. Saya kecilkan time frame-nya. Nah, ini kan kita terlihat loss. Jika kita sudah tidak yakin dengan analisa kita, wah ini harga berbalik. Jadi bukan 100 US dollar ini yang akan hilang, beda dengan FTT ya. Bukan 100 US dollar ini yang akan hilang, tetapi ini ya. Nah, ini jika kita tutup, nah ini kita kehilangan minus 2 US dollar. Nah, dan di sini kan kita sudah terhitung profit Mas Imam ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini harga beranjak turun, tetapi mengapa kita loss?
itu yang dinamakan kita harus membayar komisinya terlebih dahulu. Ya, komisi yang dikenakan 4,91 US dollar. Padahal ini harganya turun. Nah, itulah yang dinamakan kita membayar komisi terlebih dahulu. Dan di sini ada garis 0, ya, garis 0 turun plus 3%. Nah, ketika harga yang berjalan ini melintasi di garis 0 ini, ya teman-teman ya, di garis 0 ini, nah disitulah kita sudah terhitung mulai profitnya, ya. Jadi semisal teman-teman di sini sudah tidak yakin, silakan di close. Dan enaknya lagi, kita tidak dikejar dengan waktu seperti FTT. Sudah ditentukan oleh waktu. Memang FTT profitnya lebih besar, tetapi ditentukan oleh waktu, ya. Misal 2 menit, sudah dikejar 2 menit. Nah, bedanya dengan forex, jika kita sudah tidak yakin dengan analisa kita bisa close di sini. Ya, kita bisa close saja, close bisa. Nah, semisal kita sudah mendapatkan profit 1% saja, kita juga bisa close. Jadi semau diri kita sendiri, ya, berapa yang ingin kita capai untuk mendapatkan profitnya. Jadi seperti itu. Jadi jika kita trading di forex tidak dikejar oleh waktu, tidak ditentukan oleh waktu, tetapi profitnya memang agak sedikit lama, ya. Beda dengan di FTT. Jika di FTT kita ditentukan oleh waktu, ya, 1 menit, 2 menit, ya, ditentukan oleh waktu dan profitnya sudah tertulis semisal 80%, ya. Jadi seperti itu untuk tips tradingnya. Jadi yang pertama kita harus menggunakan time frame yang lebih besar, ya, time frame yang lebih besar. Yang kedua, pengganda sesuai keinginan yang kita gunakan, ya, tergantung modal kita juga pengganda, ya. Semakin kecil pengganda, semakin kecil juga komisi. Semakin besar pengganda, semakin besar juga komisinya, juga semakin cepat juga untuk mendapatkan profitnya, ya. Jadi seperti itu, juga semakin besar juga resikonya. Jadi semua itu seimbang. Oke, teman-teman semuanya, mungkin begitu saja video kali ini. Untuk teman-teman yang belum bergabung di Telegram, silakan bergabung di Telegram All In Trade Indonesia. Saya mengadakan grup edukasi yang saya kelola sendiri agar teman-teman mendapatkan analisa saya bagaimana cara trading long term di FTT maupun di All In Trade. Ya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.